Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 18 Maret 2024. Kita awali pekan ini dengan penuh rasa syukur dan penuh dengan semangat. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita resapkan dan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya lah aku berkenan supaya ia hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu ya, ada seorang aktivis gereja yang masih muda belia, dan ia berpulang menghadap Tuhan. Suaminya terlebih dahulu sakit dan terbaring. Jadi ketika istrinya meninggal, suaminya ini tidak bisa datang karena suaminya sudah tidak bisa bangun. Saudari-saudara, istrinya yang masih muda ini meninggalkan 2 orang anak yang masih sangat muda, belum selesai sekolah. Saya bermenung, banyak yang bertanya, "Tuhan, kenapa ya Romo? Apakah Tuhan absen dengan keluarga aktivis ini? Dia telah begitu baik memberikan diri bagi karya pelayanan gereja. Kok ditimpa pengalaman kemalangan yang begitu rupa-rupa ya Romo ya? Suaminya sakit terlebih dahulu, divonis kanker. Lalu ia sendiri yang akhirnya harus meninggal terlebih dahulu juga karena mengidap kanker." Ibu bapak, saudari-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, gambaran Tuhan menghukum adalah Tuhan dalam perjanjian lama. Kehadiran Yesus dalam firman hari ini menegaskan kalau Allah kita bukanlah Allah yang menghukum. Allah tidak pernah menghukum umatnya. Tadi dikisahkan dalam firman hari ini dengan sangat indah tentang seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Hukumnya jelas kala itu.
Dia yang kedapatan basah berbuat zina, basah ya, bukan kering, artinya ada bukti ini. Itu hukumnya adalah dilempari, dirajam dengan batu sampai mati. Dan orang banyak mau mencoba Yesus. Apakah Yesus setia dengan hukum yang mengajarkan orang yang kedapatan basah berbuat zina harus dihukum? Namun gambaran Allah kita melalui Yesus adalah Allah yang murah hati, Allah yang mau mengampuni kita. Yesus tadi dikisahkan dalam firman hari ini, ia menulis di tanah. Ketika orang banyak tetap mendesak Yesus, ayo cepat katakan, kami harus lakukan apa? Dengan batu-batu yang sudah siap di tangan untuk mereka lemparkan kepada perempuan itu. Maka Yesus segera berdiri dan mengatakan, siapapun dari antara kalian yang tidak berdosa, silakan untuk melempar batu terlebih dahulu. Satu persatu dari yang tertua, mereka pergi meninggalkan Yesus dan perempuan itu seorang diri. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Yesus bertanya kepada perempuan itu, kemanakah orang tadi? Tidak adakah mereka menghukum engkau? Perempuan itu menjawab, tidak ada Tuhan. Dan Yesus pun mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Allah kita bukan Allah yang menghukum. Justru melalui rupa-rupa pengalaman dalam hidup ini, termasuk yang saya kisahkan di awal, karya Allah mau dinyatakan dengan begitu luar biasa. Saya banyak belajar ketika dua anak yang masih muda belia ini, ia bersharing tentang mamanya yang sudah meninggal. Dua anak muda ini mengatakan begini dan menjadi pembelajaran iman buat saya. Kami berdua telah siap kehilangan mama, karena Tuhan pengen mengajarkan kami untuk tetap tegar dan mandiri. Wow, mendengar itu saya mengatakan, dari seorang muda yang taunya dikit-dikit mereka cerita, apapun juga mereka selalu tanya mama, dikit-dikit mama, dikit-dikit mama, karena papanya sudah terbaring lebih dahulu, sakit lebih duluan. Tetapi ternyata dari mulut kedua orang muda yang kehilangan mamanya ini, dia mengatakan, justru Tuhan punya maksud yang baik. Justru Tuhan ingin mengajarkan kepada mereka untuk tetap tegar dan bisa mandiri. Saya sungguh belajar banyak dari iman anak muda ini. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, apapun rupa-rupa pengalaman hidup yang kita alami, Tuhan gak pernah menghukum. Yang ada, Tuhan senantiasa berbelas kasih dan mau mengampuni. Pertanyaan untuk kita, mau gak kita datang kepada Tuhan untuk memperoleh pengampunan darinya? Dan ingat, setelah kita diampuni, pesan Tuhan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sesudah kita mengalami pengampunan, kita diundang untuk menjadi pribadi yang baru. Bukan lagi pribadi yang lama, tetapi pribadi yang mau memperbaharui hidup lebih baik lagi. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.